Dongeng Donghua, berjuang melalui alam tertinggi, Dewa Xiaoyan Part 2. Dalam kekacauan, sosok Xiao Wutian muncul, membawa Xiao Qi pergi dan mengirimnya pergi dari sini secepat mungkin. Apakah itu berguna atau tidak? Setidaknya ini adalah satu-satunya cara untuk saat ini. Adapun dua Bai Xingyu dan Jiansu, mereka tidak mendengarkan bujukan sama sekali. Seperti yang diharapkan, Bai Xingyu tidak sepenuhnya menghancurkan Jiansu dengan kekuatan absolut. Meskipun kedua belah pihak tampaknya bertarung dengan sengit, mereka sebenarnya memiliki tangan belakang. Jiansu tidak mengeluarkan pisau ketiganya. Bai Xingyu juga tidak membunuh Jiansu. Keduanya sangat marah, dan tidak ada yang mau menundukkan kepala. Tentu saja, Bai Xingyu seperti itu. Adapun Jiansu meskipun ekspresinya tampak menjaganya, matanya menunjukkan ekspresi yang rumit ketika dia melihat Bai Xingyu. Wu Shen di samping secara alami melihat petunjuknya. Jiansu menunda waktu. Yang membuat Wu Shen bingung adalah meskipun Xiaoyan datang ke sini, meskipun Xiaoyan kuat, Bai Xingyu jelas lebih kuat. Xiaoyan mungkin tidak lawannya. Wu Shen ada di samping, tidak mungkin dia membantu. Hanya dua orang yang tampak tak berdaya pada pertempuran itu. Membawamu adalah keputusan terburuk yang pernah aku buat. Setelah tabrakan sengit antara Peng Qiu dan Jiansu, Bai Xingyu berkata dengan dingin, "Kemarilah, kurasa itu benar. Itu seharusnya menyembunyikan aliansi dewa pertempuran, dan bahkan wakil pemimpin Jin Fuyu." Jiansu juga mencibir dan berkata. Mata Bai Xingyu tiba-tiba menjadi suram. "Jiansu, aku juga perintah dari wakil pemimpin Juan Bai. Kali ini, setelah aku menunggu reinkarnasi dari eksterminator, aku pasti tidak akan kehilangan kreditmu. Kenapa kamu ingin menghentikanku?" Bai Xingyu dengan marah berkata. Jiansu memegang dua pedang panjang, membunuh Ling Ran, dan menatapi Bai Xingyu dengan dingin. "Karena kamu juga tahu bahwa perjalanan ini adalah untuk membunuh reinkarnasi, mengapa kamu ingin menyerang orang lain? Sebagai orang yang kuat, kamu tidak boleh meremehkan atau menghina makhluk hidup. Perilakumu hanya membuat sangat tidak senang." Jiansu mendominasi. Mata Peng Qiu dingin. Perilaku Jiansu membuatnya sangat tidak berwajah. Belum lagi tidak ada orang yang sekitarnya. Bagaimanapun Wu Shen masih bisa menonton pertempuran. Lao Tzu sebagai yang mulia kedua hanyalah seorang wanita. Saya hanya membiarkan dia melayani saya dan tidak akan membunuhnya. Apakah Anda terlalu peduli? Bai Xingyu tidak bisa menelan nafas ini. Yang terpenting adalah wajah. Jangan kehilangan itu. Dia melihat Jiansu selalu enggan untuk mengambil langkah mundur. Sebagai yang mulia kedua, dia secara alami tidak tahan. Nomor publik Yeyu mendengar hero dan pembaruan lebih cepat. Jika kamu bersikeras ini, maka kamu hanya bisa bertanya padaku, apakah pisauku akurat? Jiansu juga kuat dalam temperamen. Menghadapi agresivitas si Bai Xingyu, dia juga memiliki ekspresi cemberut di matanya. Dengan ekspresi ini bertarung Bai Xingyu sampai mati. Bagus, bagus. Jika kamu tidak bisa bermain dengan Nisi hari ini, aku akan memukulmu sampai habis, dan kemudian bermain denganmu. Peng Qiu berkata dengan marah. Tombak perang panjang mengeluarkan suara pendengung. Apapun Jiansu, pisau panjang di tangan kanannya tergantung di belakangnya, dan tangan kanan yang bebas menopang pisau panjang ketiga. Wu Shen segera mundur lebih jauh ketika dia melihat ini. Pertempuran antara keduanya jelas setelah percakapan. Bukan hanya tidak melegakan, malah sebaliknya, menjadi lebih mengerikan. Bai Xingyu memegang tombak perak putih yang ditutupi dengan sisik naga putih halus. Ketika tombak itu disapu, sumber energi yang kuat di belakangnya melonjak keluar, mengembun pada tombak, dan dia mendengar nyanyian naga dua.
Sementara tombak mendesing, seekor naga putih besar menyapu dari atas tombak dan meraung ke arah Jianzhu. Mi panjang kelas atas tingkat dunia mematahkan duri roh. Mata Jianzhu sedikit memadat, menatap naga putih yang bersiul, matanya tenggelam. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan pisau panjang ketiga dari pinggangnya. Momentum yang sangat mencengangkan. Sosoknya berubah menjadi bayangan. Menghadapi naga putih besar, hanya cahaya pedang yang berkedip. Tetapi sosok Jianzhu tidak terlihat. Di saat berikutnya, sosok Jianzhu tiba-tiba muncul di atas kepala Bai Xingyu, seperti hantu. Di tangannya, pisau gandanya menebas ke arahnya dengan keras. Bai Xingyu tampaknya telah mengantisipasi bahwa jika tombak itu bersapu, tombak dan tombak itu saling bertabrakan dengan letang. Adapun naga putih tiba-tiba pecah berkeping-keping dan tampaknya dipotong-potong oleh Jianzhu. Fragmen. Duar. Gelombang kuat yang dibentuk oleh tabrakan keduanya segera bergetar. Ruang di sekitarnya terdistorsi, dan gunung-gunung besar di tanah langsung menyapu sungai yang rata. Sombong, satu-satunya puncak bintang 6 yang berani menantangku. Jadi biarkan kamu melihat celah di antara kita. Bai Xingyu berkata dengan kejam, dan semua energi asal di tubuhnya meledak, dan aura kuatnya Jianzhu mengerutkan kening. Begitu suara Bai Xingyu jatuh, tombak putih perak di tangannya seperti naga yang berkeliaran, menancap ke arah Jianzhu. Keahlian menembak hantu, pisau panjang Jianzhu juga melakukan bagianku, dan serangan keduanya mengalir ke arah masing-masing lainnya seperti mandi. Setiap serangan memiliki latar belakang yang megah, dan latar belakang Bai Xingyu jauh lebih kuat daripada Jianzhu, dan jarak antara latar belakang sulit untuk dibuat. Oleh karena itu, meskipun Jianzhu dapat menerima serangan Bai Xingyu, sebenarnya dia secara bertahap jatuh ke dalam kerugian, karena untuk Bai Xingyu, wajah mengerikan di wajahnya semakin menang. Seni Tianlong Taiyan. Bentuk tangan Bai Xingyu berubah. Bahkan jika tombak di tangannya terlempar ke langit, untuk sesaat tombak putih peraknya berubah menjadi naga putih besar. Dibandingkan dengan hantu naga putih, Bai Longning ini sepertinya kehidupan hal. Raungan naga menegakkan telinga meletus di udara. Mengaum. Seluruh naga melesat ke arah Jianzhu, dan sosok Bai Xingyu bergerak. Keduanya menyerang Jianzhu bersama-sama. Pada saat yang sama, tangan Bai Xingyu berkedip, dan beberapa cahaya putih dingin menyapu di sampingnya. Disemulai dan bergegas menuju Jianzhu bersama. Duar! Cahaya putih melewati tubuh Jianzhu dan kemudian meledak dengan ganas. Pada saat yang sama, naga putih menyemburkan api putih dingin dan segera menyapu Jianzhu. Pada saat ini, Bai Xingyu mendekati Jianzhu lebih cepat, dan segera setelah dia mengangkat tangannya dengan rantai putih, dia mengikatnya langsung ke arah Jianzhu. Api di mulut naga memutahkan dengan panik. Setelah waktu yang lama, Bai Xingyu mengangkat tangannya sedikit. Sosok naga itu bergetar dan menghilang dalam sekejap, berubah menjadi cahaya putih yang bergegas menuju Bai Xingyu, hanya untuk melihatnya mengelurkan tangannya. Setelah menangkap cahaya putih, tiba-tiba berubah menjadi tombak perang panjang di tangannya. Adapun jarak, dia mencibir dan melihat asap putih keluar dari tubuh Jianzhu, dan sebagian besar pakaiannya terbakar, memperlihatkan area putih yang luas di bawah pakaian. Bai Xingyu tersenyum dingin ketika dia melihat ini. Puncak dewa pertempuran bintang 6 belakang. Sebenarnya tidak jelas tentang statusnya. Sekarang kamu mengerti, ini adalah celah di antara kita. Jika aku baru saja membunuh, kamu telah berubah menjadi abu pada saat ini. Bai Xingyu perlahan mencondongkan tubuh ke arah Jianzhu. Tapi saat ini sosok Wu Shen tiba-tiba muncul. Kedua yang mulia, ini adalah akhir dari masalah. Semua orang memiliki aliansi dewa berjuang. Tidak perlu membuat situasi menjadi serius. Wu Shen berdiri di depan Bai Xingyu.
dan mengepalkan tinjunya dengan kuat. Sosok Peng Xingyu perlahan berhenti, matanya menatap tajam ke arah Jianzhu, lalu perlahan mengulurkan tangannya menepuk bahu Wu Shen. Wu Shen, jangan belajar dari orang bodoh seperti itu. Jika bukan karena cinta Battle Good Alliance, dia akan mati. Peng Xingyu selesai berbicara. Jelas dia tidak tertarik pada Jianzhu. Berbalik perlahan, tubuhnya menghilang. Adapun rantai putih di tubuh Jianzhu, mata Jianzhu tenggelam dan langsung meledak dengan keras, perlahan memasuki 3 pisau panjangnya ke sarungnya. "Kenapa begitu?" kata Wu Shen tak berdaya. Jianzhu mengangkat kepalanya, menatap Wu Shen dan berkata dengan dingin, "Pasti begitu." Sosok Jianzhu juga menghilang. Dia telah mencoba yang terbaik untuk menunda Xiaoyan, tapi dia masih tidak tahu kapan Xiaoyan akan tiba. Adapun Peng Xingyu dengan kekuatannya akan sulit untuk menghentikannya. Di sebuah ruang di benua Dodi, ini adalah tempat unik Xiao Wutian. Saat ini, itu memancarkan bau berdarah. Di danau seperti cermin ini, ada sosok yang tergantung terbalik, dengan mulut, hidung, dan mulut meluap plasma. Berapa lama dia akan kembali? Di pengadilan di danau, ada permainan catur di atas meja batu, dan Peng Xingyu melihat permainan akhir dengan cemberut. Tampak tidak bisa dipahami. Aku tidak tahu." Sosok terbalik itu tersenyum masam dan berkata dengan suara serak. Cahaya putih melintas dan langsung menembus perutnya. Pada saat ini ada lubang darah besar di perutnya. Dengan kecepatan pemulihan dewa pertarungan, ini seharusnya bisa pulih dengan cepat. Tetapi cahaya putih terus berputar, membuat tidak mungkin untuk sembuh. Darah menetes ke danau, dan sebagian besar air danau diwarnai merah darah, dan sosok yang tergantung terbalik adalah Xiao Wutian. "Kemana misi pergi?" Peng Xingyu itu memegang bidek catur dan terus bermeditasi sambil bertanya. "Aku tidak tahu." Nada suara Xiao Wutian yang terbalik masih sama. Jelas itu bukan pertama kalinya jawaban yang diberikan. Baiguang terus-menerus mengocok perutnya. Tetapi Xiao Wutian selalu bertahan. Rasa sakit dan tidak raungan yang menyakitkan. "Kamu harus tahu bahwa jika aku mencari jiwamu lagi, bahkan jika kamu tidak mati, kamu mungkin akan mengalami koma yang panjang. Apakah kamu ingin bertahan dengan cara ini?" Endgame tampaknya akhirnya diselesaikan olehnya. Xiao Wutian tidak menjawab. Dia memilih untuk diam. Jadi mengapa tidak mati? Dia tidak takut hidup dan mati untuk waktu yang lama. Waktu berlalu, dan Bahtera juga bergegas menuju benua Dodi dengan kecepatan penuh, dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Interpret penebus batas kecepatan berkali-kali. Pada saat ini, seluruh interpret gemetar sehebat. Pada kecepatan ini, langsung kapal itu sendiri mencapai batasnya. Nomor publik Yeyu mendengar bel Zero dan pembaruan lebih cepat. Namun saat ini semakin dekat dan lebih dekat ke benua Dodi, mata Xiaoyan panas. Kelima jarinya mengepal. Dia tidak berani membayangkan apa yang terjadi di benua Dodi. Semakin dia memikirkannya itu, hati Xiaoyan semakin kacau. Di alam semangat juang yang agung, sosok Peng Xingyu masih muncul di sini. Xiao Wutian yang tergantung terbalik tampaknya telah kehilangan nyawanya dan jatuh koma panjang. Dia tidak pernah melepaskannya sampai dia mengganggu Peng Xingyu dan mencari untuk jiwanya lagi. Kemudian dia mengetahui keberadaan dunia besar Douqi, dan Peng Xingyu mengejar dunia besar Douqi, dan matanya mengamati ruangan ini dengan 7 benua dan 3 lautan. Dalam hal ukurannya, itu tidak lebih lemah dari Dodi kontinen. Apakah itu Dodi? Terlepas dari daratan itu, masih merupakan dunia dendam yang hebat, dan sekarang sedang booming. Tapi di mata Peng Xingyu, semuanya adalah semut, dan kekuatan jiwa menyebar untuk mencari jejak Xiaoqi. Di udara, dia tiba-tiba membuka matanya, dan sudut mulutnya perlahan naik. Kemudian dia menginjak kehampaan, dan sosok itu menghilang.
Xiuqi tahu bahwa dia tidak bisa menghindarinya. Dia berdiri di puncak gunung dengan pedang panjang di tangannya, seolah-olah dia sudah melakukan pertarungan putus asa. Di puncak gunung, kekosongan itu terdistorsi, dan sosok Bai Xingyu muncul dari sana. Dia memandang Xiuqi yang menghadap pedang dengan senyum puas di wajahnya. Nisi, kemana repot-repot? Apakah kamu ingin bunuh diri? Bai Xingyu berkata perlahan. Mata Xiuqi melebar saat ini. Lengannya gemetar. Dia ingin mengangkat pedang dan membunuh Bai Xingyu. Secara alami tidak mungkin. Hanya bunuh diri tidak akan terjadi, dinodai. Tapi Xiuqi tidak bisa bergerak saat ini. Bai Xingyu perlahan mendekat dan telapak tangannya dengan lembut membelai pipi Xiuqi. Sepertinya dia sangat menyukai perasaan ini. Dan bahkan jika dia tidak ragu untuk melawan Jianshu, dia masih merindukan Xiuqi. Bai Xingyu mengusapkan jarinya ke tubuh Xiuqi, dan untuk beberapa saat pakaian Xiuqi terlepas dari tubuhnya, dan tubuh ketonnya tiba-tiba muncul. Bai Xingyu melangkah mundur dan melihat ke atas dan ke bawah dengan senyum yang lebih puas di matanya. Bai Xingyu perlahan melangkah maju dengan telapak tangan tertumpu di pinggangnya, tersenyum. Ayo cari tempat yang bagus dan semuanya akan dilakukan perlahan. Di lembah, Bai Xingyu muncul dengan Xiuqi telanjang di lengannya. Ada kolam air jernih di sini. Bai Xingyu tergumam. Bersihkan, aku tidak suka bau pria lain di tubuhmu. Xiuqi berjuang. Dia berjuang dengan seluruh kekuatannya. Tapi dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali. Dia bahkan tidak bisa membunuh diri. Dan dia akan menjadi mainan Bai Xingyu. Suami, maaf. Xiuqi memejamkan mata. Dan di depan Bai Xingyu yang kuat, dia seperti ikan di talenan dan hanya bisa disembelih. Bai Xingyu perlahan-lahan mundur dari pakaiannya. Dia melihat Xiuqi di kolam api jahat melonjak di tubuhnya. Tetapi pada saat ini ada ledakan dari ujung yang jauh dan paksaan yang kuat menyapu. Bai Xingyu perlahan mengangkat kepalanya hanya untuk melihat ujung api yang jauh membumbung ke langit. Api seperti meteor datang dari ujung yang jauh. Alis Bai Xingyu tiba-tiba berkerut dan matanya perlahan melihat ke atas. Hanya dalam sekejap mata, cahaya api telah tiba dengan mengesankan, dan kepalan api besar melesat langsung ke langit. Duar! Ketika Bai Xingyu bergerak, dia menghindar dan seluruh lembah langsung berubah menjadi jurang maut di bawah tinju api besar. Ketika berikutnya, sesosok tubuh memeluk Qian Ying, menutupinya dengan jubah, menatap bayangan gemetar di lengannya, niat membunuh yang kuat hingga ekstrim menyebar seketika. Lai Ji, jaga baik-baik aku dan dia. Aku akan memenggal kepalanya dan memasukkannya ke pantatnya hari ini. Sosok itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya berkilat tajam. Seperti binatang buas yang marah. Dia menatap Bai Xingyu dengan kejam. Aku tidak menyangka kamu akan kembali cepat ini kan? Bai Xingyu menatap Xiaoyan di ujung sana sambil tersenyum. Aku adalah reinkarnasi dari kakekmu. Bawa sampai mati. Xiaoyan meraung. Tidak berbicara omong kosong dengannya dan bergegas keluar.